Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Luputu Yunita Siskarini, NIM 181704176, nomor absen 35, kelas 5E, Prodi S1 Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini, saya akan membacakan proposal mengenai bisnis plan ekowisata, objek wisata air, kolam renang Petirtaan Mumbul, Desa Anturan. Adapun topik pembahasan di sini yaitu yang pertama, ringkasan eksekutif, yang kedua, latar belakang, yang ketiga, analisis pasar, yang keempat, analisis layanan wisata, yang kelima, analisis sumber daya manusia atau SDM, yang keenam, rencana pengembangan wisata, yang ketujuh, pemanfaatan teknologi informasi, yang kedelapan, analisis keuangan, yang kesembilan, analisis dampak dan resiko, dan yang terakhir ke-10 lampiran. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Mumbul merupakan salah satu objek wisata air di Kabupaten Buleleng. Kolam renang Petirtaan Mumbul ini terletak di Desa Anturan, tepatnya di Jalan Seririt Singaraja 200 meter setelah Pasar Ikan Desa Anturan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan sangat dekat dengan daerah wisata Lovina. Berdiri dan beroperasi pada tahun 2019, semula Mumbul merupakan tempat yang kumuh. Kini, selain menjadi kolam petirtaan, Mumbul juga digunakan sebagai kolam renang, di mana terdapat kolam utama berukuran 21 x 17 meter dengan 11 sumber mata air, dan kolam anak-anak berukuran 18 x 10 meter. Mumbul didirikan melalui berbagai bantuan seperti dana hibah provinsi dan anggaran pembangunan dari desa adat yang merupakan 20% dari hasil lembaga adat. Dengan pemasukan sebesar Rp128.020.000 per tahun 2019, diperoleh dari hasil pembayaran tiket masuk para wisatawan sebesar Rp5.000 untuk satu orang pengunjung, baik anak-anak maupun dewasa. Mumbul telah memberikan pemasukan bagi Desa Anturan. Kemudian yang selanjutnya latar belakang. Menurut cerita dari Kelian Adat Desa Anturan, semula tanah tempat berdirinya Mumbul ini adalah milik keluarga yaitu Inyoman Sumatra. Namun, setelah melalui kesepakatan yang panjang, akhirnya tempat wisata ini dapat terbentuk. Objek wisata air kolam renang Petirtaan Mumbul Desa Anturan didirikan karena baik aparat desa dan warga ingin ada potensi desa yang ingin digali, dan dengan didirikannya tempat pemandian sekaligus tempat melukat ini diharapkan dapat mengurangi keinginan masyarakat yang jauh-jauh bahkan mengeluarkan biaya yang mahal untuk mencari kolam pemandian maupun untuk berenang. Adapun susunan prajuru Desa Adat Anturan akan digambarkan sebagai berikut. Selanjutnya, analisis pasar. Target pasar yang utama adalah wisatawan lokal dan domestik. Mumbul selain menyuguhkan kolam pemandian yang luas dan dengan air yang sangat jernih yang berasal dari dalam tanah, membuat sensasinya semakin berbeda, juga digunakan sebagai tempat suci yang dipercaya mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada pada tubuh. Namun, tak hanya itu saja. Wisatawan juga dapat menikmati area persawahan yang luas dan asri, serta kebun bunga dan buah yang ada di sekeliling objek wisata air kolam renang Petirtaan Mumbul Desa Anturan. Selain itu, terdapat juga area kuliner, rest area berupa Bali Bengong, dan juga fasilitas seperti toilet. Dengan pendapatan per bulan berkisar antara 5 juta sampai 14 juta per bulan, dan total sebesar Rp128.020.000 per tahun 2019, diharapkan objek wisata Mumbul ini dapat terus menjadi destinasi wisata. Analisis layanan wisata. Kurang lebih 2.000-an pengunjung, baik lokal maupun dari berbagai daerah, berkunjung ke Mumbul setiap bulannya. Mumbul menyediakan 2 kolam renang, yaitu kolam renang utama dan kolam renang untuk anak-anak. Selain menyediakan kolam untuk berenang, Mumbul juga menyediakan tempat untuk melukat. Banyak fasilitas pendukung seperti rest area, Bali Bengong, tempat untuk kuliner, dan
Mumbul ini dikelilingi oleh sawah dan kebun yang sangat luas. Akses toilet yang sangat mudah serta tempat parkir yang sudah disediakan. Dan untuk kedepannya, kolam renang khusus anak-anak yang belum beroperasi akan disediakan berbagai wahana seperti perosotan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya analisis sumber daya manusia atau SDM. Pengelolaan objek wisata air kolam renang Petirtaan Mumbul Desa Anturan secara keseluruhan kewenangannya diberikan kepada prajuru desa adat. Kemudian, penjaga yaitu terdapat penjaga tiket dan juga penjaga parkir. Pengontrol mesin, petugas kebersihan, dan di luar objek wisata air kolam renang Petirtaan ini terdapat para pedagang yang berjualan. Oleh karena itu, SDM yang dipekerjakan sangatlah banyak dan merupakan masyarakat Desa Anturan. Jadi, Desa Anturan selain menyediakan fasilitas rekreasi untuk pengunjung lokal maupun wisatawan dari berbagai negara, pihak desa juga menyediakan lapangan pekerjaan secara langsung sehingga dapat mensejahterakan masyarakat di desa sendiri. Rencana pengembangan usaha. Strategi pemasaran pertama yang dilakukan adalah melalui media sosial dan dari mulut ke mulut. Letaknya yang sangat strategis dengan kawasan Lopina menjadi daya tarik tersendiri. Pihak desa juga telah membuat link yang bisa diakses guna mengetahui informasi mengenai wisata air kolam renang Petirtaan Mumbul Desa Anturan, seperti maps dan informasi lainnya. Kolam anak-anak nantinya akan diperbaiki dan juga di sekitar Mumbul akan dibuatkan jogging track yang akan diarahkan ke Pantai Celuk Agung, di mana nanti wisatawan dapat menikmati wisata air lain selain dari Mumbul, yaitu seperti menaiki perahu untuk melihat atraksi lumba-lumba di Pantai Celuk Agung. Kemudian yang selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi. Objek wisata air kolam renang Petirtaan Mumbul Desa Anturan memanfaatkan teknologi informasi, terutama media sosial dan akses internet lainnya untuk memasarkan atau mempromosikan tempat wisata Mumbul. Selain itu, pihak desa juga gencar untuk mempromosikan tempat wisata Mumbul dari mulut ke mulut seperti menggunakan pengeras suara pada acara-acara tertentu. Keberadaan teknologi juga sangat berperan pada peralatan dan sistem di area wisata tersebut, seperti penggunaan mesin air, lampu penerang, dan peralatan lainnya. Untuk kedepannya, pihak desa akan membuat brosur dan baliho untuk mempromosikan destinasi wisata ini, serta akan melakukan kerjasama dengan hotel-hotel yang ada di Kabupaten Buleleng, khususnya di Hotel Lopina, untuk mengenalkan kepada para tamu mengenai objek wisata air kolam Petirtaan Mumbul ini. Untuk selanjutnya yaitu analisis keuangan. Sesuai dengan data keuangan retribusi kolam renang Petirtaan Mumbul dari bulan Januari sampai Desember tahun 2019, di mana pemasukan dari objek wisata ini digunakan untuk pembayaran listrik dan lain-lain serta persentase jagal. Adapun pemasukan dari bulan Januari yaitu Januari 2019, jumlah uang yang masuk yaitu sebesar 6.985.000. Kemudian bulan Februari 6.280.000. Kemudian bulan Maret 5.820.000. Bulan April 8.860.000. Bulan Mei 10.320.000. Bulan Juni 14.735.000. Bulan Juli 13.055.000, bulan Agustus 11.480.000, bulan September 11.635.000, bulan Oktober 11.520.000, bulan November 12.900.000, dan terakhir bulan Desember yaitu 14.430.000. Sehingga jumlah uang yang masuk pada tahun 2019 yaitu sebesar 128.020.000. Yang selanjutnya yaitu analisis dampak dan resiko. Dampak terhadap masyarakat sekitar dan wisatawan. Masyarakat sekitar atau masyarakat lokal dan juga wisatawan dari berbagai daerah tidak perlu repot lagi atau kebingungan untuk mencari wisata air yang nyaman karena Mumbul sebagai objek wisata air sangat mudah dijangkau dan letaknya sangat strategis.
Kemudian berdirinya objek wisata air kolam renang Petirtaan Mumbul Desa Anturan ini sama sekali tidak mengganggu akses wilayah desa dan keberadaannya tidak merugikan aktivitas masyarakat desa. Dampak terhadap lingkungan. Berdirinya tempat wisata ini tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Selebihnya, air pembuangan dari kolam renang Mumbul yang sumber airnya alami dari dalam tanah ini dapat disalurkan ke persawahan di area sekitar Mumbul. Analisis resiko. Sebelum pandemi COVID-19, resiko yang mungkin terjadi masih sangat kecil, yaitu hanya persaingan dengan tempat-tempat wisata air lainnya atau kolam yang lainnya. Namun, Mumbul ini sudah memiliki daya tarik tersendiri sehingga mampu memikat wisatawan. Namun, pasca pandemi COVID-19 ini melanda, termasuk yang terkena dampak yaitu sektor pariwisata, pendapatan objek wisata ini menjadi berkurang karena wisatawan yang masuk mulai dibatasi dan wisata ini merupakan jenis wisata air yang sangat berpotensi besar untuk penyebaran virus COVID-19. Bahkan di awal COVID-19 ini, wisata air Mumbul ini sempat ditutup beberapa waktu agar tidak terjadi penyebaran virus. Namun, Mumbul ini kembali dibuka dengan jumlah pengunjung yang sudah ditentukan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Yang terakhir yaitu antisipasi resiko. Adapun strategi yang dilakukan untuk meminimalisir resiko yaitu yang pertama, semua pengunjung harus mematuhi segala peraturan berkaitan dengan himbauan skala maupun niskala yang ada agar tetap dapat menjaga kelestarian dan kebudayaan wilayah tersebut. Selanjutnya, terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik itu sumber daya manusia maupun teknologi yang dipergunakan, agar mampu bersaing dan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti hotel dan lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.